sendiri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita otak untuk berpikir, mata untuk melihat, hidung untuk bernapas, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, dan kaki untuk berjalan. Dengan nikmat itu, kita bisa menikmati indahnya pemandangan. Kita bisa mencicipi berbagai hidangan, dari gorengan sampai masakan rendang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih kita, manusia pilihan, putra terbaik gurun Sahara, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibullah Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam rawi syair Maulid Adibai diceritakan bahwa pernah Rasulullah berceramah di tengah-tengah sahabatnya. Supaya Rasulullah agak mudah berceramah, para sahabatnya lalu membuatkan sebuah panggung untuk Rasulullah yang bahannya terbuat dari pelatah kurma. Tahu kada Bu Anika? Kenapa panggungnya terbuat dari pelatah kurma? Tahu kada? Karena pada zaman Nabi dulu tidak ada toko bangunan, tidak ada orang jual kayu ulu. Makanya panggungnya terbuat dari pelatah kurma. Waktu Nabi naik ke atas panggung itu, tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika Jibril turun dari panggung itu, terdengar suara orang menangis. Nabi terkejut. Lalu si jin melihat ke muka, mencari orang yang menangis. Tahunya udah awak, ke samping, ada bunga, ke belakang, ada bunga. Tapi suara itu masih terdengar. Nabi pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku sumber suara ini. Lihatkan oleh aku, siapa yang menangis ini? Lalu Allah tunjukkan kepada Nabi. Sekalinya yang menangis itu pelatah kurma yang dijadikan panggung oleh Rasulullah. Oh, ikan kan yang menangis, wahai pelatah kurma. Kenapa ikan menangis? Lalu pelatah kurma pun menjawab, aku menangis karena dua hal. Yang pertama, aku menangis karena aku bahagia. Tubuhku yang kasar bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia. Yang kedua, aku menangis karena aku sedih. Setelah engkau berakhir ceramah, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Padahal aku ingin bersamamu, wahai Rasulullah. Mendengar ucapan pelatah kurma itu, Rasulullah pun menjawab, wahai pelatah kurma, engkau jangan khawatir. Karena cintamu dengan aku, karena sayangmu dengan aku, engkau bisa tumbuh di depan surgaku. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau pelatah kurma saja karena cintanya dengan Rasulullah, karena sayangnya dengan Rasulullah, bisa masuk surga di dalam surganya Rasulullah. Apalagi kita sebangsa manusia bisa masuk surga. Pasti bisa dong, asal kita benar-benar cinta dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, kata Rasulullah, dia bisa masuk surga di dalam surgaku. Hadirin sekalian yang berbahagia, Adi jumpa takutkan Bapak Nikah. Bapak Nikah itu cinta pada Muhammad. Alhamdulillah. Kalau kalian cinta dengan Rasulullah, kalian sayang dengan Rasulullah, maka dalam hidup kalian selalu mencontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah. Kalau Rasulullah suka sholat, maka kita juga suka sholat. Kalau
Rasulullah bakti sama orang tua, maka kita juga bakti sama orang tua. Kalau Rasulullah suka jujur, maka kita juga suka jujur. Kalau kita suka bohong, itu artinya kita tidak cinta dengan Rasulullah. Hadirin sekalian yang berbahagia, coba kalian lihat melalui layar televisi. Apakah melalui TVRI, MNC TV, SCTV, sampai SCTI? Banyak sekali orang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Ada dari kalangan politisi dan ada juga dari kalangan birokrasi. Mereka sanggup berdusta, menipu, berbohong, mengambil hak rakyat. Ada yang alasannya untuk sebuah nabi, dan ada juga untuk sebuah nabi mercy, untuk istri yang cantik, bagaikan Syahrini. Ujung-ujungnya mereka masuk jeruji besi. Mengapa dan mengapa mereka lakukan itu? Apa yang hilang dari mereka? Jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki kejujuran, sebagaimana jujurnya Rasulullah. Hadirin sekalian yang berbahagia, kejujuran adalah sebuah teladan Rasulullah. Kejujuran adalah pangkal kebahagiaan. Hidup akan terasa nikmat kalau kita suka jujur. Hidup akan dihargai orang lain kalau kita suka jujur. Pejabat yang jujur akan dicintai rakyatnya. Pedagang yang jujur akan dicintai pembelinya. Anak yang jujur akan disayangi orang tuanya. Murid yang jujur akan disayangi guru-gurunya. Betul nggak Bapak Ibu Guru? Tapi sebaliknya, hidup akan terasa menderita dan sengsara kalau kita suka bohong. Hidup akan sengsara, tidur tidak akan nyenyak, takut kebohongannya terbongkar oleh orang lain. Oleh karena itu, tanamkanlah kejujuran dalam hidup ini, supaya hidup kita bisa tenang dan bahagia, sebagaimana hidupnya Rasulullah. Hadirin sekalian yang berbahagia, jujur itu bukan hanya bicara yang benar, tetapi jujur juga melakukan sesuatu dengan benar. Kalau kita membuang sampah sembarangan, itu namanya kita tidak jujur. Kalau kita mengerjakan PR dengan cara menyantai, itu juga namanya kita tidak jujur. Kalau kita mengambil hak orang lain tanpa izin, itu juga namanya kita tidak jujur. Dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Pokoknya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini dengan cara yang salah yang merugikan orang lain, itu namanya kita tidak jujur. Orang yang tidak jujur akan dibenci manusia, dibenci Nabi, dan dibenci oleh Allah. Kalau kalian cinta kepada Nabi, kalian sayang kepada Nabi, maka dalam hidup kalian hendaknya mencontoh Rasulullah. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Tiada rotan tanpa duri, tiada lautan tanpa melomba. Panas dan dingin permainan cuaca, salah jadilah permainan kata. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Burung irian, burung cendrawasih, untuk setia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau ini? Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Bisa dapat ini. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh artis yang di dalam ceramah tadi?
maju siapa yang dapat maju aja ya. Pilih dulu. Sabar. Siapa yang bisa jawab langsung maju. Kan? Dua hal kenapa dilakukan malam kemenangan. Masih kecil. Pertama, karena dia bahagia. Aku udah Hanya yang kata itu Aku banyak nabung. Aku mau berhenti ya jadi karena Nabi Muhammad turun dari dunia. Itu artinya apa dia? Itu artinya dia tidak akan apa lagi. Dan itu artinya dia tidak akan bisa bersentuhan lagi dengan tubuh Nabi Muhammad. Ya, aduh, apa-apa. Mana dong?